akan rutin majlis tawasul Matan Ali, yaitu tawasul bermunajat pada Allah melalui wasilah para anbiya, para sahabat, para aulia, para syuhada us-shalihin, yang mana kita mengharapkan pertolongan beliau. Melalui beliaulah orang-orang terkasih Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Fa insyaallah apa yang kita doakan, apa yang kita mintakan, apa yang kita hajatkan, berkah wasilah para anbiya, para sahabat, para tabi'in, para aulia, para syuhada us-shalihin. Wa insyaallah istajib doa'ana wa hasil maqasidana. Amin. Allahumma amin. Amin. Salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan pada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita selalu mengharapkan jadi umatnya, yang selalu mengharapkan syafaatul uzma, yang selalu mengharapkan ridho. Karena apalah kita umat manusia dengan keyakinan kita sebagai umat muslim, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Siapalah kita tanpa beliau Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehebat-hebatnya kita, sepintar-pintarnya kita, tanpa baginda kita Nabi Muhammad, kita tidak akanlah sampai ke Miflahul Jannah. Kita tidak akan sampai ke sana. Gimana kita mau sampai ke sana? Yaitu kita mengharapkan syafaatul uzma, mengharapkan diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Muhammad, Allah ngedawuh sapa wa masing pengen manjing surga ya kudu minimal diakui umatnya kanjeng Nabi Muhammad. Lalu umatnya kanjeng Nabi apa tuh? Muslimin wal muslimah. Dipun caranya perbanyak sholawat. Sholawat yang paling pendek apa? Sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad ngandika, man azama mauliduhu kuntu syafi'a lahu yaumal qiyamah. Sapa wong sing seneng karo kelahirannya pula kanjeng Nabi Muhammad, maka di hari akhir akan mendapatkan syafaatul. Wong Abu Lahab, Abu Jahal, wong kang musuh gegembot kanjeng Nabi Muhammad, karena beliau senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, setiap hari Senin beliau diangkat dari neraka, istirahat sejenak. Karena saking apa? Saking senangnya mendengarkan kelahiran Nabi Muhammad, dia itu memerdekakan budak hamba sahayanya, yang menyuruh siapa itu ada bintang gemerlap langit cerah. Ternyata Habibina Nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maulud lahir ke alam dunia. Itu orang kafir, wong dedengkoteng kafir, musuhe kanjeng Nabi Muhammad. Kian senang karo kelahiran Nabi, cuma senang lahir kanjeng Nabi Muhammad. Apa? Hari Senin dia dapat diskon oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat dari nari jahannam khalidina fiha, diangkat dari neraka yang tadi selama-lamanya, diangkat di hari Senin dia diangkat. Karena apa? Saking senengnya karo lahir kanjeng Nabi Muhammad. Nah kita ini umat, mudah-mudahan kita diangkat oleh Nabi Muhammad, diakui sebagai umatnya. Karena alhamdulillah setiap sholawat, setiap sholat kita selalu bersolawat, setiap tawasul kita selalu bersolawat. Walaupun miftahul jannah itu la ilaha illallah, tapi sholawat
salah satu penghantar kita untuk mustahil jannah. Kenapa sholawat itu riya pun tetap dijadikan pahala, sedangkan kami waktu ibadah yang lain seperti tasbih, tahmid, tahlil, kalau kita riya tidak akan mendapatkan pahala, cuma mendapatkan geletok. Tapi kenapa kalau sholawat itu seriak-riaknya kita pamer, hai manusia kumpul, saya mau membacakan sholawat kepada Nabi, kenapa selalu mendapatkan pahala? Itulah istimewanya Pak sholawat. Sholawat tidak perlu ijazah, karena langsung diijazai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ijazah itu. Ijazah sholawat sing jauh semugane ya. Hari riya anggo sholawat tetap dapat pahala ya. Tasbih tentang kalau melaku selawat dibalas oleh Nabi Muhammad 10 kali lipat balasan. Malaikat selalu membalaskan orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebentar lagi di kurikulum di Almanak Nasional penghujung tahun internasional. Kalau bagus enggak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di tahun 2025, 2024. Kita tinggalkan yang tahun 2025 dengan lembaran-lembaran yang lebih baik dari tahun kemarin. Apa yang tadinya kita pelik, apa yang tadinya kita perhitungan 1 tambah 1 sama dengan 2, kalau amal tidak begitu. 1 tambah 1 bisa jadi 10, bisa jadi 20, bisa jadi 0, bisa jadi minus. Karena amal itu dari hati. Ada orang yang selalu memanfaatkan dengan keadaan orang lain, ada suruh kita. Saya sendiri selalu memanfaatkan orang lain. Tapi memanfaatkan orang lain itu dengan kebaikan. Fastabikul khairat. Bukan memanfaatkan orang lain dalam kesempitan untuk memperkaya diri sendiri, bukan. Karena di sini bukan tempatnya untuk mencari harta, bukan. Di sini kita itu hidup saling silaturahim, karena orang yang menyambung tali silaturahim, wa insyaallah umurnya akan dipanjangkan, rezekinya akan dimudahkan. Amin. Tapi kalau orang niatnya silaturahim untuk memperkaya diri, untuk memanfaatkan orang lain, lihat saja nanti. Karena sebaik-baiknya manusia itu orang yang bermanfaat bagi orang lain, bukan orang yang memanfaatkan orang lain, bukan. Ya kan, bagus. Khairun nas anfa'uhum linnas. Alhamdulillah, pula gak ada kawan, gak ada sedulur, Kang Agus, Raden Agus, manfaat kalau lain begini kamu harus kita, aduh manfaat ini, masya Allah. Barakallahu wa lakum wa barakah jazakumullah. Dia harus dia. Saudara-saudaraku, ya saudara-saudara Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaat silaturahmi paguyuban. Yang namanya guyub itu saling membantu, satu sama lain.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, ini orang habis mereka alhamdulillah ini masya Allah berkah ini. Kalau ini dibeli kali habis ini masya Allah berkah. Ini senior pulang ini. Bener lagi sing kayaknya duduk pula sebenarnya ini habis ini. Teman-teman itu. Udah ada minder sebenarnya ada minder anak hari ini. Nah ini misalnya ganti tulang kan dia sebenarnya. Yang namanya habib itu artinya kekasih. Dari kata hubba kasih. Nah ya pulang gurunya Rasulullah ada. Yang namanya gelar habib itu gelar hubba itu di dalam Al-Quran ada. Itu orang Yahudi ada dalam Al-Quran. Bukan Sayyid juga ada tapi dalam Al-Quran ada. Syarif juga ada. Tapi kalau hubba itu gelarnya orang Yahudi yang merasa terkasih, yang merasa dikasih oleh Allah. Tapi kalau gelarnya Akhiriyah Rasulullah itu gelarnya Sayyid wa Syarif, Sayyidah wa Syarifah. Nah ini sana sekali ini Sayyid. Iya, Sayyid Kasman. Sayyid Kasman. Masya Allah. Ini alhamdulillah majelis tawasul macan dalu niki kelauhan zuriat kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kula teng mangke teng alam akhirat ketinggal kali zuriat kanjeng niki. Basir irang dina kayak ini pengampunan. Jaluk karo kanjeng Nabi Muhammad iku bocah dengan kedulung kita. Tidak bisa apa aja mani neraka sawas-sawas. Tapi seyakin-yakinnya orang muslim yang mengakui bahwa Nabi Muhammad Allah itu Tuhan saya, Rasulullah Muhammad itu Nabi saya, yang ada di dalam kalbunya sebesar biji sawi, walaupun dia masuk neraka dia akan dilepaskan dari neraka, tidak akan khalidina fiha abada. Amin, Allahumma amin. Tidak akan selama-lamanya masuk dalam surga. Yang masuk dalam yang tergolong dalam khalidina fiha abada adalah orang-orang kafir, orang-orang muslim yang musyrik. Naudzubillah. Makanya perkata istighfar. Istighfar itu segala obat hati, obat iri, obat dengki. Makanya kalau ada orang yang hatinya takut ini dia istighfar, pengakuan diri agar rasa benar. Dia istighfar, astagfirullahaladzim. Ya Allah ampuni dosa pula, ya Allah. Min kulli dzambin azim, dari semua dosa-dosa saya yang gede. Waghfir lana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Aja paling enggak ke istighfar. Aja paling istighfar wallahi haqqul yaqin, jadi keimatin wa haqqul yaqin, seyakin-yakinnya istighfar itu segala obat, terutama obat yang ada di diri kita, obat iri, obat dengki. Aja bilang pancabaya sugih iri, wah jalan yang dibenang, lagi istighfar astagfirullahaladzim. Apakah dulu guru kita pancabaya alhamdulillah subhanallah. Takon guru sing ilmu bisa mengatakan guru aja terus paling dosen kayak dia itu sing penyakit atik dia mengkono ana wong seneng sedikit doli lu seneng iri dengki hasud hasad kumpul lah ngomong dari siji. Makanya kalau ilmu bila amalin kasyajarin bila sama, ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Anak pohon mangga boleh, tapi begitu berbuah apa manfaatnya?
rebang bae dilupakan. Begitupun dengan ilmu tanpa dimanfaatkan seperti pohon yang tidak berbuah. Ya semula-mula itu ilmu. Kalau ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ya semula-mula itu. Tapi kalau seandainya ilmu yang manfaat, Kipan Sabaya punya ilmu bisa kayak gini diamalkan orang lain. Kipan Sabaya ini semua anak gua ya semua bekerja. Bermanfaat pasti ini kalau gurunya tuh. Gurunya video rokok bro, saya datang ya saya. Itu ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Kayak kita cerita gitu. Kata-kata itu Masya Allah dipakai rokok. Masya Allah, Barakallah. Kesuwun Kang Roni, mudah-mudahan panjenengan dari segi nambahkan ya. Kabarannya ini manusia pada kicau terus ya. Masya Allah, Barakallah. Masya Allah. Ketampi kita Roni ketampi nggih. Masya Allah. Ini manfaatnya juga ya. Kita itu duduk sama rata, berdiri sama tinggi, bukan berdiri pada tegak, bukan berdiri pada tinggi. Ada kayak Roni, Masya Allah, Roni sih dibutuhkan berdiri, dan dibutuhkan tidur. Bahaya nih sis. Dibutuhkan berdiri, kalau sudah dibutuhkan tidur itu Roni, Masya Allah. Ini ilmu sing sabar ya. Kayak ajaran Raden Agus paling menarik ini ya. Benar-benar nih Raden Agus itu khairun nas anfa'uhum linnas nih benar-benar. Sebaik-baiknya manusia manfaatnya Raden Agus ilmu. Alhamdulillah Kang Roni. Mudah-mudahan Kang Roni diberkahi kata rezekinya dan laris panjang umur. Tapi aja macam-macam kita makamono dulu kita demen kaji caranya astagfirullahaladzim. Buatan turun harus itu Kang Roni. Buatan turun harus itu. Si jika dipakai tangan manuk si jika dipakai si jika suara baik gula mengingatkan diri kita sendiri, jangan pernah kita memanfaatkan orang lain. Pak Haji baik, terus karena kebaikannya Pak Haji kita manfaatkan, jangan. Nanti suatu saat Pak Haji akan menemukan titik jenuh. Jangan pernah memanfaatkan orang lain. Baik, masih mending kita yang dimanfaatkan daripada kita memanfaatkan orang lain. Walaupun kita sadar dengan tidak sadar, insya Allah dijadikan ladang jariah kita untuk perhitungan kita nanti di kelak yaumil akhir. Yang penting Pak Haji ikhlas nih Pak Haji nih. Karena ikhlas itu amal Pak Haji dari kata guru saya itu Panglima Barat, Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ikhlas. Mulai kita ngomong ikhlas pasti disentak tongkong nih guru saya nih. Aja ngomong ikhlas udah, ikhlas. Semua tentu belajar ikhlas ya guru nih. Aja ngomong belajar ikhlas. Aja ngomong ikhlas. Seikhlas kita masih bundang. Yang ini omongan guru saya udah ditelinga nih, bukan saya bukan. Yang di telinga itu. Jangan pernah ngomong ikhlas, jangan. Yang ada tuh ngomong belajar ikhlas. Karena kalau kita puncaknya ikhlas itu seketika Allah balas kebaikan kita. Seketika, bukan besok, bukan nanti, bukan. Makanya sulit. Ilmu ikhlas itu sulit kan untuk angkat. Kalau kita diomong beli bener, padahal kelakuan kita beli bener. Diomong beli bener bagi terima. Itu cobaannya orang pengen bener, gue kayak orang tuh.
Dikala kita mau diangkat derajatnya sama Allah, dikala kita mau benar, ada aja penghalangnya. Orang ngomong A, I, U, E, F. Kalau kita lulus, insya Allah irfa' lahumul hasanat irfa' lahumul darajat wa da'if lahumul hasanat. Allah akan angkat derajatnya dan Allah akan beri kebaikan dari kelemahan-kelemahan kamu itu akan ditutup dengan kebaikan. Itu janji Gusti Allah. Itu kalau udah ikhlas loh. Mulai orang yang akan diangkat derajat itu masya Allah cobaannya anak mancing emosi kita kurang aja. Makanya kunci cuma situ, istighfar. Astagfirullahaladzim. Syukur-syukur pula pernah diijazai istighfar Banten. Istighfar Banten itu istighfar dengan kekuatan. Dan salah satunya saat saya baca itu Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dzunub la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu ijazah waktu tahun 2003. Saya di Banten dagang cuing ada orang dagang kacang dijasahin ya itu bisa istighfar kuat malu, kuat isi, kuat nahan lapar, dijasahin kuatan itu asli istighfar kekuatan. Hanya kenapa sangat jauh. Kalau istighfar pengampunan dosa saya diijazai astagfirullahaladzim min kulli dhanbin azim la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Itu ijazah istighfar penghapus dosa, pelak berdosa. Itu ijazah sing sak bapak. Alhamdulillah. Sebenarnya